Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan rotib tadi mudah-mudahan kita semua, baik diri kita, keluarga, harta, terutama iman dan Islam, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, apalagi suasana hujan gini ya. Ini yang enak mah merongkol. Nah justru makin besar insya Allah pahalanya. Maka dari itu yang punya dan bawa kitabnya dibuka, mari kita kembali kaji halaman 49 baris kedua, tepatnya wal mannu. Mari kita baca sama-sama. Faqon qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mannu jeung ngagonggo. Oh bukan, jeung ngagonggorokeun. Ngagonggorokeun ya. 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 Ya dan ntar dah ya artinya ya. Ya, ngagonggorokeun ya, ya benar. Bis sodaqati kana sodaqo wa yubtilu jeung ngabatalkeun ngagonggorokeun sawabaha kana ganjaran wal israru jeung ngaanggerkeun
ala zanbi karena dosa. Yes, kita bela lah. Itu Arab dan Sundanya ya. Nah, sekarang Indonesianya dan insya Allah penjelasannya. Wal manu dan ngungkit-ngungkit. Jadi nganggorokan itu ngungkit-ngungkit. Bis sodakoti sodakoh. Wayu betilu dan membatalkan ngungkit-ngungkit tersebut sawabaha pahalanya sodakoh. Wal isroru dan melanggengkan nganggerkeun ya. Ala zanbi pada dosa. Nauzubillah min dzalik. Itu Indonesianya. Nah, jadi masih termasuk maksiat-maksiat hati yang harus kita hindari, dan kalau sudah terjadi harus kita singkiri, yaitu yang dinamakan manu, artinya ngungkit-ngungkit sodako. Nah, kan kalau yang namanya ngungkit-ngungkit biasanya kata-kata ya. Tapi kok di sini kenapa dihubungkannya, dimasukkan kepada maksiat hati? Karena kata-kata itu timbul dari kejengkelan hati. Dengan kata lain, ya, dia berkata ngungkit-ngungkit sodako itu asalnya dari hati juga gitu. Nah, apa sebabnya? Nggak boleh, bahkan haram ngungkit-ngungkit yang namanya sodako atau pemberian. Apa aja dah, termasuk jasa juga. Nah, karena yang namanya ngungkit-ngungkit sodako, pemberian atau apa saja, itu bisa menghapuskan pahalanya. Jadi udahnya rugi keluar sodako, pahala nggak dapet, yang ada malah stres. Makanya udah, yang namanya sodako mah mau besar mau kecil, apalagi besar, ikhlasin aja gitu. Dan memang yang namanya sodako itu biasanya sering orang suka terjangkiti yang namanya penyakit ria. Ria mah jadi waktunya tuh, waktu dia sodakonya pengen lihat orang. Nah, kemudian juga sum'ah. Sum'ah mah padahal waktu ngasihnya dia itu enggak kelihatan orang. Bahkan dia ikhlas di hati, tapi suatu saat sama dia diperdengarkan, diceritain ke orang lain, itu namanya sum'ah. Jadi kalau ria mah hubungan dengan penglihatan, kalau sum'ah mah dengan pendengaran tuh ya. Itu kan ada kadang-kadang nih, ada orang lain dibantu, ya karena dia perlu bantuan. Karena dunia kan berputar, yang tadinya di atas kadang-kadang di bawah ya. Sebaliknya yang di bawah jadi di atas, makanya yang lagi di atas jangan tenang-tenang. Takut ntar diturunin. Nah, yang di bawah jangan pesimis. Mudah-mudahan naik ke atas itu ya. Nah, itu seorang tadinya dibantu. Nah, karena tadi dunia ini berputar, akhirnya berubah. Yang tadinya orang itu miskin, sekarang kaya. Justru yang tadi ngasih bantuan, sekarang jadi miskin. Jadi dia sekarang yang perlu bantuan. Nah, begitu dia minta bantuan, sekali lagi nih ya, mau materi, mau tenaga, mau pikiran dan lain sebagainya.
Karena memang yang mau membolak-balik hati itu Allah, akhirnya tuh orang itu nggak ngebantu. Gimana kira-kira itu? Akhirnya keluar kata-kata dasar ya gitu ya. Dulu mah saya bantu, sekarang mah udah dah jelek kalau gitu ya. Na'udzubillah min jalik ya. Jadi kalau udah gitu tuh pahala nggak dapet, yang ada stres. Makanya itu akibat nggak ikhlas. Jadi yang diantara ini akibat dari orang nggak ikhlas itu stres. Apa sebabnya? Itu dikendalikan oleh setan. Na'udzubillah min jalik. Nah itu kan di dalam surat Shad ya, dari mulai ayat 77 sampai 83. Ntar dilihat aja ya, ini kejadian bagaimana nih ketika setan itu dikeluarkan, diusir dari sorga, bahkan dapat kutukan dari Allah, kemudian minta tangguh untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Oleh Allah diberikan. Itu setan juga mohon diberi izin untuk istilahnya memperdayakan manusia. Diizinin juga. Makanya jangan aneh ya. Tapi insya Allah kalau orang-orang yang ikhlas mah itu nggak bakal bisa diperdaya ya. Itu dari ayat 77 surat Shad ya. Ntar lihat aja di tafsir, di terjemahan ya, yang punya terjemahan. Dari surat Shad dari ayat 77 sampai 83. Nah itu di ayat 83-nya terakhir illa ibadaka minhum mukhlasin itu ya. Jadi minhumul mukhlasin. Jadi hanya hamba-hamba engkau dari mereka yang ikhlas itu yang enggak bisa diperdaya. Makanya benar-benar kita harus kontrol nih. Sebab kalau enggak ikhlas, sayang sekali tadi jelas bisa menggugurkan, membatalkan pahala. Bahkan boleh ntar dilihat di terjemahan ya. Tulis surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Ini secara khusus larangan tentang mengungkit-ungkit sedekah ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya panjang lah ayatnya ya. Cuma terjemahannya gini nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Mungkin itu tadi ya. Dasar gitu. Hati-hati tuh. Nah, bagaimana kalau sudah demikian? Itu seperti orang yang menginfakkan hartanya nih, sedekah karena riya pamer. Tuh, jadi pengen dilihat. Kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah. Jadi dia harapannya pengen dapat balasan gitu ya. Sekali lagi bukan karena Allah. Nah, perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu nih, batu licin. Musim kemarau ya. Kemudian kalau musim kemarau kan debu itu berterbangan ya, menempel di batu. Nah kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, tadi hujannya. Tuh. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi walaupun umpamanya tadinya tuh batu itu banyak debunya karena musim kemarau, tapi kalau memang ditimpa hujan bersih nggak? Bersih ya. Nah itulah perumpamaan orang yang sedekah, yang walaupun awalnya dia ikhlas, tapi suatu ketika dia ungkit-ungkit tuh, itu seperti batu licin yang tadinya penuh debu, kemudian tertimpa hujan, itu akan bersih. Maka
mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, khususnya sedekah itu. Ya. Kenapa? Tadi dia itu tidak ikhlas, justru yang ada malah apa? Stres. Nauzubillah min. Kenapa? 1, 2, 6, 4 ayatnya. Al-Baqarah 264. Ya. 264 ya. Ya. Itu. Nah, di ayat sebelumnya nih, di ayat 263-nya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u azab. Jadi perkataan yang baik, yang memberi maaf dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti itu. Jadi lebih baik dia istilahnya walaupun nggak ngasih tapi kata-katanya enak, seperti ada orang peminta-minta, maaf ya, saya belum ada, jangan nggak ada. Kalau nggak ada ntar takut nggak ada terus-terusan ya. Itu. Daripada ngasih tapi minta mulu, gitu. Itu masih lebih baik di yang tadi nggak ngasih tapi katanya sopan, maaf belum ada. Ya, daripada orang yang sedekah jangankan kecil bahkan besar sekalipun tapi dia marah-marah, apalagi sampai ya tadi ngomongnya minta mulu. Jangan udah ya. Kalau mau ngasih silakan, kalau enggak udah jangan marah-marah. Jangan nyakitin orang ya. Nah itu bahkan di ayat sebelumnya ya, ayat 262. Pokoknya nanti nih dilihatnya tuh jangan ayat 264 aja ya. Dari ayat 262 sampai ayat 265 ya nanti ya. Ya, di situ ya. Lihatnya nanti. Nah, di ayat 262-nya nih ya. Nih lebih memantapkan pengertian akibat dari orang yang sedekahnya diungkit-ungkit nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala azalahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun tuh. Jadi orang yang menginfakkan hartanya nih sedekah di jalan Allah, kemudian tidak diiringi apa yang diinfak itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Jadi benar-benar dah pokoknya mah dilupakan, nggak diingetin apalagi nyakitin yang penerima ya. Tuh baru maka mereka yang sedekah itu memperoleh pahala di sisi Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu kalau orang begitu mah sedekahnya udah kayaknya nikmat tuh. Tapi kalau orang yang pengen dipuji, pengen dapat balasan, biasanya itu kadang-kadang suka masih stres gitu ya. Nah, ya bahkan nih supaya kalau kita udah barahan, jangan kalau kita mau dermawan jangan hitung-hitungan ya. Itu ini populer nih ya, yang sering kita dengar, bahkan kita pernah baca ya. Ayat 261 nih, bahkan tadi dari ayat 261 ya. Jadi yang terjemahannya nih kurang lebih, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sedekah nih di jalan Allah, seperti sebutir biji, terutama seperti padi ya, padi. Nah itu sebutir biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Kan kalau kita sebar tuh 1 pohon itu nantinya bisa jadi 7 tangkai.
Nah, pada setiap tangkai itu kan ada rongga itu ya. Itu ada 100 biji. Betul. Ada 100 biji, jadi berapa tuh? 1 dikali 7 berapa? 7 dulu ya, baru dikali 100 ya. Jadi 700. Itulah balasannya tuh. Itu sekurang-kurangnya. Allah masih melipat gandakannya juga ya. Bagi yang dikehendakinya itu kalau memang dasarnya ikhlas. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau enggak ikhlas tadi naudzubillah bersih sama sekali. Makanya nih yang namanya dermawan bagus, tapi harus bukan diberhentiin dermawannya, tapi hilangkan yang namanya sikap apa? Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen didengar dan lain sebagainya. Walaupun memang nih ada di kitab Duratun Nasin ya, ada 4 kelompok golongan nih yang udah ujuk-ujuk aja ada di pintu surga. Gitu. 1, orang yang mati syahid. 2, orang yang dermawan. 3, orang yang haji. 4, ulama. 4 ya. Ini udah enggak dihisap lagi, udah langsung ada di pintu surga, udah tinggal masuk doang. Kan yang namanya hisap mah sebelumnya kita masuk surga ya. Itu 4 kelompok tuh. Orang yang mati syahid, orang yang haji, orang yang dermawan dan ulama. Semuanya pengen duluan masuk surga. Akhirnya disidangkan ya. Mana nih yang layak untuk masuk surga? Orang yang mati syahid ditanya, kamu ini apa? Sebabnya pengen masuk surga? Karena saya ini mati syahid, yang mana mati syahid itu balasannya tiada lain adalah surga. Terus tahu itu dari mana? Dari ulama. Oh, atuh nanti dulu, jangan istilahnya apa? Iya, beradab dong kepada ulama ya, gurumu gitu. Begitu. Jadi suruh mundur dulu. Kemudian orangnya haji. Kenapa kamu pengen masuk duluan surga? Saya ini haji. Ya, mabrur bahkan sehingga tidak ada balasannya kecuali surga. Oh, benar. Dari siapa tahu? Dari ulama. Nanti dulu. Yang ketiganya dermawan. Nah, itu dermawan ditanya, kenapa kamu pengen masuk surga? Saya ini dermawan. Yang mana juga dermawan itu adalah dekat ke surga, jauh dari neraka. Makanya wajar saya ini pengen masuk surga duluan. Betul. Tahu itu dari mana? Dari ulama. Oh, kalau memang tahu dari ulama, minggir dulu. Nah, begitu ulama nih ya, mau dimasukkan lebih dulu, akhirnya kata ulama gini, iya memang. Ya semua itu tahu dari saya, sehingga mereka itu mau mati syahid, mau haji, mau dermawan. Tapi ini kesuksesan saya jadi ulama, jadi penyebar agama, itu nggak bakal bisa kalau nggak orang dermawan, orang kaya. Makanya ya orang kaya lebih duluan masuk tuh. Jadi orang kaya ini lebih duluan masuk surga daripada ulama nanti kalau memang dermawan dan ikhlas. Gitu ya. Sebab kalau nggak ikhlas mah ada lagi ceritanya. Ada nih, ini mah 3 kelompok ya. Ini juga sama, pengen masuk surga. Ya kalau tadi mah orang mati syahid, orang haji, orang dermawan dan orang yang berilmu ya. Nah kalau ini mah 1 orang yang mati syahid, 2 dermawan, 3-nya orang yang berilmu. Jadi orang haji nggak ada nih. Cerita ini mah ya. Nah itu semuanya pengen masuk surga. Sama sebagaimana tadi ditanya, kamu ini
orang yang dermawan ya. Kenapa pengen masuk surga? Karena saya ini dermawan dan ikhlas. Itu dijawab, kamu bohong. Kamu dermawan bukan karena aku, tapi karena pengen dipuji, pengen dilihat, dan itu sudah kau dapatkan. Makanya kalau perlu pahala balasannya, minta ke sana yang pernah engkau karena pengen dilihat dan karena pengen dipuji. Coba. Jadi boro-boro orang itu ngasih pahala ke kita ya, dia juga sangat membutuhkan tuh. Jadi gagal. Dermawan yang mestinya duluan masuk surga, akibat karena ria, karena pengen dipuji, apalagi sampai ngungkit tadi, itu nggak jadi, malah dimasukin neraka. Kemudian orang yang mati syahid, kenapa kamu ini pengen masuk surga? Saya ini mati syahid, sama tadi ya. Akhirnya kamu juga bohong, karena kamu mati syahid bukan karenaku, bukan karena membela agama, tapi pengen disebut pemberani, pengen disebut pahlawan. Gagal lagi masuk surga. Nah ternyata ulama juga lebih ini menjadi korban nih. Nagilin ulama, kamu lagi nih, kenapa lagi pengen masuk surga? Saya kan orang alim yang bisa menyampaikan, yang bisa menjelaskan, yang bisa ngasih jalan ya syariatnya. Oh iya memang. Tapi kamu juga ternyata waktu menyampaikan itu bukan dengan kealiman kamu, dengan keilmuan kamu, bukan karenaku, tapi karena pengen dapat pujian. Makanya sekarang semuanya jangan nuntut, jangan minta pahala kepadaku, tapi minta kepada siapa yang waktu di dunia kamu karena pengen dipuji, karena pengen di alam. Nauzubillah min jalik. Itu ya, makanya hati-hati. Itu makanya, memang di sini bukan berarti kalau udah dermawan berhenti dermawan ya, bukan. Kalau kita sudah dermawan, jangan dermawan yang diberhentiin, tapi rianya dihilangkan. Jangan bahasanya, lah saya mah nggak bisa sodako kalau nggak ria mah. Saya mah nggak bisa sodako kalau nggak pengen dipuji mah. Jangan sodakonya yang diberhentiin, jangan dermawannya yang dihilangkan, tapi perasaan riaknya gitu. Sebab tadi luar biasa ya, keuntungan yang namanya sodako sampai itu lebih dulu masuk surganya daripada ulama, kalau memang itu ikhlas. Tuh ya. Nah makanya mudah-mudahan ya, sebagai wujud syukur kita ini bisa diberikan sifat dermawan ya. Apalagi setiap pagi tuh kalau pengen kita ini rezeki lancar, ditolak dari segala bala, itu jangan lupa, besar maupun kecil, yang penting terus-terusan untuk sodako. Pokoknya menjadikan prinsip tiada hari atau tiada pagi kecuali dengan sodako, insya Allah. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat walaupun sedikit karena waktu tuh. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rahmatan ala sayyidina ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfadudu ilaina hajatana ilaihi wa tansulni rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin.